Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan penjelasan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan menggunakan kitab Fathu Rabbil Bariyah bi syarhi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, ini ditulis oleh Syekh Dr. Safawat Mahmud Salim rahimahullahu ta'ala. Baik, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan terakhir dari syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu Al-Khatimah. Ya. Sebelumnya kita sudah bacakan juga penutup akhir di matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita akan jelaskan. Khatimatun Nazim, penutup Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Wa qad dzakara an-nazimu anna hadha al-manzumah hiya muqaddimatun liman arada an yaqra al-Qur'an. Nah. Dan An-Nazim rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwasannya nazam ini adalah merupakan pendahuluan bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran, bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, fala budda lahu an yata'allama ma fiha min ahkamin awalan. Nah, maka diharuskan baginya atau hendaklah baginya mempelajari apa-apa yang ada di dalam manzumah ini, yang ada di dalam kitab atau matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik itu dari hukum-hukum tajwid atau hal-hal yang lainnya. Memang di sini dituliskannya di dalam bait ini, itu mempelajari hukum-hukum tajwid. Yang pertama itu mempelajari hukum-hukum tajwid. Tapi hukum-hukum tajwid ini masih global hukum-hukum di sini masih global. Sifatnya belum dirincikan. Adapun di dalam urutan Al-Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala memulai dengan bab makharijul huruf. Setelah menyebutkan Al-Muqaddimah disusul setelahnya bab makharijul huruf dan bab sifatil huruf. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya mengetahui, mengenal tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Karena ini merupakan asas atau pokok ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Baru setelahnya kita bisa masuk ke dalam pembahasan yang lain. Setelah kita mempelajari urutannya makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, baru masuk ke pembahasan atau permasalahan ilmu tajwid yang lainnya, seperti hukum-hukum tajwid, hukum yang meliputi hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum nun dan mim yang bertasydid, kemudian hukum mim sakinah dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa khatama nazamahu bilhamdillahi wassalati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala menutup nazamnya itu dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Faidatu hauli hisabil jummal
Ini ada beberapa faidah ya seputar hisabul jummal. Ya, seputar hisabul jummal. Ya, sebelumnya sudah kita bahas juga ya, apa yang dimaksud dengan hisabul jummal. Hisabul jummal ini adalah penghitungan huruf abjadiyah ya, untuk mewakili bilangan ya atau angka tertentu dengan tujuan memudahkan dalam menghafalkannya. Ya. Dan di antaranya hisabul jummal ini ya sering digunakan ya atau ditemui itu digunakan pada bait syair. Ya, pada bait syair. Nah, ini untuk merumuskan jumlah bait atau tahun pembuatan nazam tersebut ya, atau syair tersebut atau qasidah tersebut gitu ya. Ini penggunaan hisabul jummal ya. Taib. Jarat 'adatun nazimina ala dzikri 'adadi abyati manzumatihim bihisabil jummal. Nah, ini merupakan kebiasaan ya para an-nazim ya, para pembuat syair ya. Mereka menyebutkan jumlah bait-bait pada nazam-nazam mereka itu dengan menggunakan penghitungan hisabul jummal ya. Hisabul jummal. Wa huwa hisabun ma'rufun min qablil milad. Dan hisabul jummal ini merupakan cara penghitungan yang ma'ruf, yang dikenal sebelum Masehi ya. Yaqumu ala ja'li a'dadin muqabalatun likulli harfin abjadiyyin ya. Nah, ini disusun hisabul jummal ini ya berdasarkan dengan huruf-huruf abjadiyah. Nah, yang huruf-huruf tersebut mempunyai angka atau bilangan tertentu, gitu ya. Yaitu di sini disebutkan min ya, wahid, isnan, salasah, kemudian ila asyarah, thumma ishrun ya, salasun, arba'un, mi'ah, mi'atain, salasumi'ah sampai ya 1000, gitu ya. Jadi susunannya dari bilangan angka 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kemudian 100, 200, 300, 400 sampai 900, kemudian terakhir 1000. Ya, seperti itu. Fa idza aradna kitabata ya raqmi hisabiyyin wudi'al harfi 'iwadan 'anil raqam. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menuliskan ya angka menggunakan penghitungan hisabul jummal ya, maka kita meletakkan huruf abjadiyah. Jadi menggunakannya tidak langsung menggunakan angkanya atau bilangannya, tidak. Tapi kita menggunakan apa? Huruf-huruf abjadiyahnya ya sebagai pengganti angka. Sebagai pengganti angka atau nomor tersebut ya. Misalnya huruf ba, nah nomornya berapa ya? Huruf ba kalau dalam penghitungan sesuai dengan urutannya itu nomor angkanya 2. Kalau alif angkanya 1 ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad alhaqtu jadwalan yuwaddihu dzalika fi akhir hadhihi al-fa'idah. Nah, pensyarah ini telah melampirkan jadwal ya, ya untuk lebih menjelaskan ya, untuk jelasnya ketika permasalahan atau cara penghitungan hisabul jummal ini ya, insyaallah setelah faidah yang dipaparkan ini. Ada di akhir faidah itu pemaparan tentang atau lampiran ya penghitungan ya hisabul jummal. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa hurufu abjad atau abjadiyah gitu ya, allati buniya 'alaiha hadzal hisab mukhtalifatun bainal masyariqati ya tartibihim huwal ashhur wal akthar wa bainal magharibah kama yali ya. Jadi huruf-huruf abjadiyah ya
yang memang disusun ya di dalam penghitungan hisabul jummal, nah ini berbeda-beda. Maksudnya mempunyai perbedaan antara ulama bagian timur dan ulama bagian barat. Akan tetapi susunan yang digunakan oleh ulama bagian timur al-masyariqah ini lebih masyhur ya dan lebih banyak digunakan. Nah, daripada ulama bagian barat ya bainal magharibah. Ya. Ini sebagaimana berikut ya penyebutannya. Al-masyariqah menurut ulama bagian timur. Susunannya adalah ya susunan hisabul jummal ya berdasarkan huruf-huruf abjadiyah. Abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, yathaqad dan dadagh ya. Atau kita sukunkan ya, kita tanwinkan. Ya boleh. Thaqadun ya, thaqadun, dadaghun. Kemudian menurut ulama bagian barat al-magharibah ya, abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fad ya, sa'fad, qarasat, thaqadun, dhaghashun. Nah, ini susunannya ya, susunan. Yang banyak digunakan itu menurut para ulama apa? Al-masyariqah. Ya, penghitungan menurut para ulama al-masyariqah. Oke, kita lanjutkan. Wa aktsaru ma yustaqdam hadzal hisab fi syi'r. Jadi, hisabul jummal ini banyak digunakan ya untuk menghitung atau dalam penghitungan syair. Ya, nazam atau qasidah ya. Wa ghaliban yusta'mal lit-tarikh ya. Dan biasanya ya hisabul jummal ini digunakan untuk menentukan penanggalan atau tanggal dibuatnya syair atau nazam ya. Awil adad atau untuk menentukan jumlah keseluruhan bait syairnya berapa jumlahnya ya. Wa qad ishtarata dzaw san'ah syurutan li dhabtihi wa husni istikhdamihi minha. Dan di sana juga para pembuat hisabul jummal ini ya meletakkan ketentuan atau syarat-syarat ketika kita menggunakan penghitungan hisabul jummal. Itu ada syarat-syarat tertentu ya. Di sini disebutkan ada tiga syarat ya, ada 3 syarat. Yang pertama, an yataqaddama ala alfadhihi ma yadullu ala at-tarikh. Nah, ka kalimah ar-rakha atau ar-rakhu ya. Wa idza tasarrafa asy-sya'iru fi taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin ba'da lafzati at-tarikh aw al-'adad asyara ila dzalik li'alla yastaghliq 'ala al-qari. Jadi yang pertama, syarat yang pertama, ya, kita menggunakan penghitungan hisabul jummal ya. Jadi sebelum lafal tarikh, maksudnya sebelum tanggal yang telah ditetapkan tadi, ya, itu didahului oleh lafal yang menunjukkan penanggalan tadi. Yang menunjukkan ya penanggalan tadi ya. Contoh kalau misalnya kita menggunakan nazam atau matan tuhfatul atfal ya. Makanya di matan tuhfatul atfal disebutkan apa? Tarikhuhu atau tarikhuha, itu tergantung nuskhahnya ya. Tarikhuha busyra liman yutqinuha. Nah, setelah lafal tarikh baru setelahnya disebutkan berapa, tanggal berapa gitu ya. Itu menggunakan abjadiyah ya. Busyra liman yutqinuha, ini susunannya disusun nanti penghitungannya ya menggunakan hisabul jummal seperti itu. Ya. Makanya di sini sebutkan seperti kalimat apa? Ar-rakha itu maksudnya menetapkan tanggal gitu ya. Ar-rakhu ya. Jadi kalau misalnya seorang syair ya, jadi untuk memalingkan dari syair ya, untuk memalingkan dari syair
maka ketika ingin menetapkan tanggal penanggalan ya dan jumlah syair ya itu diletakkan sebelumnya itu apa? Hal yang menunjukkan kepada penanggalan atau jumlah tersebut. Contoh, Anda contohkan kalau di Al-Muqaddimah Al-Jazariyahnya kan apa? Ya, abyatuha qafun wa zayun fil adad. Nah, ini kan tidak langsung qafun wa zayun fil adad tidak, tapi hal yang menunjukkan bahwasannya setelahnya itu ada penghitungan hisabul jumal, gitu ya. Ada penghitungan hisabul jumal, ya. Kayak abyatuha dan jumlah bait-baitnya qafun wa zayun seperti itu, ya. Qaf ya berapa, zai berapa, ya. Qaf ini kan huruf qaf kalau misalnya dibaca al-qaf gitu ya, al-qaf. Nah, ini 100 bilangannya, nanti ada di bawahnya ya. Kemudian zai itu hitungannya itu 7. Makanya kalau misalnya kita hitung 100 tuh 107 bait untuk di Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sedangkan di Tuhfah misalnya apa? Abiyatuhu naddun bada ya lidhin nuha ya abiyatuhu naddun bada lidhin nuha tarikhuha bushra liman yutqinuha tuh ya. Abiyatuhu naddun bada lidhin nuha. Nah, ini penghitungan menggunakan hisabul jumal, nanti rumusnya menggunakan huruf-huruf abjadiyah penghitungannya. Seperti itu. Jadi ditambahkan lafal yang menunjukkan ke penghitungan tersebut. Nah, insyaallah jelas ya untuk syarat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, alla yakuna at-tarikhu fi baitaini ya, bal fi baitin wahidin wa yustahsanu an yakuna fi syarti tsani min al-bait. Dan hendaklah tidak menjadikan ya atau tarikh tersebut di dalam 2 bait. Ya, di dalam 2 bait. Kan 1 bait itu ada 2 sator, ya, ada 2 syator, ya. 1 bait, dalam 1 bait ada 2 syator ya, atas bawah. Ada juga sekarang penulisannya di kiri kanan jadinya, kiri kanan. Ya, bait pertama jadi kiri kanan. Ada juga yang menggunakannya bait pertama ya atas bawah seperti itu. Ya. Maka ini tidak boleh menjadikannya di tarikh itu dalam 2 bait ya. Cukup di dalam 1 bait saja. Ya. Jadi dalam 1 bait. Dan ini dihimbau ya untuk meletakkannya itu pada bait yang kedua. Ya, bukan bait kedua, maksudnya di bait yang 1 bait tadi, tapi di ya fi syarti tsani. Ya. Pada baris keduanya. Ya, baris kedua, bukan bait ya, baris. Ya. Karena 1 bait itu ada kiri kanan atau atas bawah. Nah, kita pakai yang kanannya, sebelah kanannya, baris yang keduanya. Ya, bukan baris yang pertama, tapi baris keduanya. Ya, sebagaimana tadi di matan Tuhfatul Atfal, ya. Apa? Abiyatuha naddun badali dhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Nah, itu tarikhuha itu di baris atau syatr tsani, ya, bukan fi syartil awal, ya, fi syartil awal tidak, tapi fi syarti ya fi syatri tsani, ya, pada baris yang keduanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, kemudian yang ketiga, an tuhsabal hurufu ala suratiha al-kitabiyyati la ala ya hasabi lafziha. Nah, fa alifu fata ya tuhsabu ya'an wa ta'ut ta'nitsil manqutatu tuhsabu ta'an wa ghairul manqutati ya tuhsabu ha'an wal harful musyaddad yuhsabu harfan wahidan wal hamzatul waqi'atu 'ala as-satri ya la tuhtasabu li'annaha la kursiyya laha wa bittali lam takun tuktabu aslan qadiman kama anna ya alifal itlaqi tuhtasabu alifan fi hisabil
jummal. Nah, ini ketika kita hendak menghitung huruf-huruf, ya, berdasarkan dengan tulisannya, ya. Jadi ketika kita ingin menghitung huruf itu berdasarkan tulisannya, bukan berdasarkan penghitungan lafalnya. Ya, contoh fa'alifu fata. Nah, kata alif atau lafal alif pada fata itu kan dengan ya yang bengkok, alif bengkok. Namanya itu alif ya, dihitungnya bukan ya. Maka penghitungannya dengan ya, bukan dengan alif. Fata akhirnya itu walaupun alif bengkok tapi itu dihitungnya ya. Ya. Wa ta'ut ta'nits al-manqutatu tuhsabu ta'an. Kemudian ta ta'nits, ya, yang ada titiknya. Nah, ada titiknya kalau ta, ya, itu dihitung dengan huruf ta. Ya. Huruf abjadiyahnya ta. Ya. Wa ghairul manqutati tuhsabu ha'an. Ya. Dan yang tanpa titik itu dihitung dengan ha. Ya, dihitung dengan ha. Kalau yang tidak ada titiknya, ya. Wal harful musyaddad, ya. Wal harful musyaddadu yuhsabu harfan wahidan, dan huruf yang bertasydid kalau kita temukan di hisabul jummal ada huruf yang bertasydid, ya, maka itu dihitung satu huruf saja. Seperti tadi di matan Tuhfatul Atfal, ya, apa? Abiyatuha naddun. Naddun kan dalnya ada tasydidnya. Ya, itu tetap dihitung satu dal, huruf dal saja, tidak dalnya dua, tidak. Tapi dalnya satu, dihitung satu huruf, gitu ya. Wal hamzatul waqi'atu 'ala as-satri la tuhtasabu. Nah, kalau misalnya terdapat di huruf-huruf abjadiyah itu penghitungan hisabul jummalnya, ya, terdapat hamzah, berarti tidak dihitung. Li'annaha la kursiyalah, karena hamzahnya tidak ada kursinya, ya, maksudnya tidak ada alifnya, ya. Karena asalnya, ya, kalau di dalam hisabul jummal itu dituliskan dengan alif, ya, dengan alif. Nah, dituliskan dengan alif. Ini kalau misalnya ada alifnya tapi ada hamzah berarti itu dihitung alif, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hamzah itu kan kepala ain, ya, kepala ain, tidak ada kursinya, tidak ada alifnya, maka tidak dihitung. Ya, aturannya seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bisa jelas, ya. Kita praktekkan cara penghitungannya. Baik. Wa nutabbiqu dzalika ala qaulin nazim abiyatuha qafun wa zayun fil adad fal qafu, ya, bihisabil jummal tusawi mi'ah wa zay sab'ah fayakunul majmu', ya, sab'umi'ah, ya, 700 abiyat. Nah, jadi kita praktekkan ini di dalam penghitungannya nazim, ya. Di dalam baitnya abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Nah, qaf itu di cara penghitungan dengan menggunakan hisabul jummal itu sama dengan 100. Qaf. Tidak satu-satu, ya, karena kalau qaf ini kan bahasanya qa. Qa kalau dibaca al-qaf. Ya, huruf-huruf hijaiyah kalau dibaca, ya, bukan qa tapi al-qaf. Jadi qafun. Tidak menggunakan alif lam di sini, ya, karena memang darurah syair, ya. Kepentingan bait syairnya, ya. Jadi 100 wazai itu 7, kecuali dia dibentuk dalam kalimat, ya. Ini kan dibentuk menggunakan huruf langsung, ya, menggunakan huruf hijaiyah. Tapi kalau dihitung dengan menggunakan kalimat maka dihitungnya nanti per huruf. Seperti tadi pada syarat yang ketiga terakhir, ya, penghitungannya. Bisa difahami insyaallah, ya. Wa nunabbihu ila anna al-baitain at-taliyain, ya, laisa minal manzumatil jazariyah wa innama huma min wad'i ba'dihim, ya, tathmiman lil abyat wa huma. Di sini ada catatan penting, ya, yang menjelaskan bahwasannya kedua bait yang datang setelahnya itu bukan termasuk dalam bagian, ya, nazam al-muqaddimah al-jazariyah. Akan tetapi kedua bait tersebut, ya, ini
diletakkan oleh para muhaqqiqin, ya, atau para pensyarah, ya, sebagai pelengkap bait tersebut, ya, sebagai pelengkap bait pada nazam al-muqaddimah al-jazariyah. Nah, dua bait ini ya, dua baitnya. Abyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsinit tajwida yadhfar birrashad ala nabiyil mustafa wa alihi, ya, wa sahbihi wa tabi'i min walihi, ya. Abyatuha qafun wa zayun fil adad, ya, maksudnya sini adalah bait-baitnya itu berjumlah qaf dan zai. Nah, qaf dan zai maksudnya adalah qaf tadi jumlahnya berapa? 100. Zai itu 7. Ketika digabungkan jadi jumlah baitnya 100 tuh 107. Ya, dalam ilmu hitungan. Nah, kemudian man yuhsinit tajwida yadhfar birrasyad. Ya, jadi siapa saja yang membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia akan mendapatkan petunjuk, ya, dan keuntungan yang besar. Alan nabiyil mustafa wa alihi, ya, wa sahbihi wa tabi'i min walihi, ya. Apa? Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba pilihan Allah, ya, hamba pilihan Allah, serta keluarga beliau, ya, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau di dalam kebaikan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, untuk al-khatimah. Nah, setelahnya, nah ini di akhir, bagian akhir ada lampiran jadwal tadi, ya, cara penghitungan dan hisabul jumal, ya. Wa fil jadwalit tali tawdihu tariqati muqabalatil a'dad, ya, bil hurufi fi hisabil jumal ala madhhabil masyariqah alladhi yantami an-nazim ilaihi. Nah, di sini adalah jadwal yang menjelaskan, ya, tentang cara penghitungan huruf-huruf dengan menggunakan hisabul jumal, ya, menurut para ulama bagian timur al-masyariqah, ya, yang mana an-nazim rahimahullahu taala menggunakan penghitungan tersebut, ya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada abjad sesuai dengan urutan yang dihafalnya, ya, menurut ulama al-masyariqah. Nah, abjad berarti alifnya 1, ba-nya 2, jimnya 3, dalnya 4. Kemudian hawaz, haknya 5, wawunya 6, ya, zainya 7. Hutti, haknya 8, ta-nya 9, ya-nya 10, ya. Kemudian kalamun, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50. Sa'fas, ya. Sin berapa? 60, ain 70, fa 80, shad 90, ya. Kemudian qarashat, ya, qaf 100, ra 200, shin 300, ta 400. Kemudian thaqadun, tha 500, qa 600, dzal 700. Kemudian daghaghun, dhad 800, gha 900, gha 1000. Inilah rumus hisabul jumal. Bagaimana kita cara menghitungnya? Nah, di sini kita harus hafal apanya? Susunan huruf-huruf abjadiyah menurut ulama al-masyariqah. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Ya, kalau misalnya ada yang salah-salah atau pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar, atau ke nomor di YouTube, ya, ada nomor kontak personnya kalau ingin bertanya langsung. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.